Halo guys, selamat datang di Cerita Alur Film Hamis and Mam. Kembali lagi kita akan membahas sebuah film yang kali ini cukup tabu untuk diperbincangkan, namun dalam kehidupan nyata, ini adalah hal yang memang sering terjadi tanpa banyak dipublish. Apakah itu? Mari kita membahas film ini. Awalnya kisahnya dari film ini menceritakan tentang bagaimana seorang wanita tua yang telah ditinggal mati oleh suaminya kurang lebih 2 tahun berprofesi sebagai guru. Namun dirinya memiliki hal yang membuatnya sangat penasaran tentang hubungan seksual. Dirinya menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Namun selama pernikahannya, dirinya tak pernah merasakan kepuasan dalam berhubungan. Dan bahkan mengatakan jika selama hubungannya dirinya hanya berpura-pura menikmatinya. Hal yang diinginkan Nancy hanya satu, dirinya hanya ingin bisa merasakan beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan sebelum dirinya mati. Hal itulah yang membuat Nancy akhirnya menggunakan jasa seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi. Nancy akhirnya membayar seorang pria bernama Leo. Awalnya pertemuan mereka di hotel. Nancy terlihat sangat kaku, dirinya merasa malu dengan umurnya dan juga profesinya sebagai guru yang sepertinya tak mendidik. Leo berusaha mencairkan suasana, namun Nancy masih tak nyaman. Setelah menceritakan segalanya, dirinya malah mempersilahkan Leo untuk pergi jika dirinya menginginkannya. Namun Leo adalah pria yang profesional, dirinya tak akan pergi begitu saja. Saat mereka telah membuat janji, Leo sempat mengatakan jika bukan hanya Nancy, dirinya juga memiliki klien yang sebenarnya umurnya lebih tua dari Nancy, dan itu sekitar 82 tahun. Leo berusaha untuk membuat Nancy lebih rileks. Namun yang terjadi, Nancy malah tak bisa mengontrol rasa khawatirnya dan mengatakan kalau dirinya akan pergi ke kamar mandi. Nancy cukup lama menghabiskan waktunya di toilet dan kemudian keluar dengan gaun yang dibelinya. Leo mendekati Nancy, namun Nancy saat itu masih ragu. Saat itu Leo juga masuk ke kamar mandi. Namun setelah Leo keluar, Nancy ternyata belum siap, dirinya hanya menggunakan alasan tersebut untuk mengulur waktu. Bagi Nancy ini masih keputusan yang gila. Dirinya bahkan tak habis berpikir untuk melakukan hal ini. Nancy adalah wanita yang sangat lurus semasa hidupnya. Dirinya bahkan tak melakukan hal yang gila, di mana dirinya menghabiskan masa mudanya dengan sia-sia, tanpa melakukan hal yang sebenarnya membuatnya penasaran. Dirinya memimpikan merasakan hal ini bertahun-tahun dan itu membuatnya malu di depan Leo setelah mengatakannya. Perbincangan mereka hanya tentang seputar kehidupan mereka, di mana saat itu Nancy bertanya tentang ibu Leo, apakah dirinya mengetahui pekerjaannya. Tentu saja Leo tak mengatakan hal itu, dirinya mengaku bekerja di rig minyak. Hal ini membuat Nancy tertawa lepas. Dirinya juga memiliki anak yang terkadang membuatnya kesal. Namun mereka adalah anak-anak yang baik. Di sini Nancy mulai bercerita hubungan yang dilakukannya dengan suaminya hanya sebatas hal yang biasa, dan itu dilakukan cepat. Hal itu berlangsung selama 31 tahun. Nancy selalu memikirkannya dan juga menginginkan hal lain. Namun hal yang luar biasa pernah terjadi saat dirinya masih remaja, di mana saat itu dirinya berlibur dengan orang tuanya ke Yunani. Ada seorang pekerja hotel yang melihatnya. Pada malam hari dirinya pergi ke taman dekat dengan semak dan juga ada bunga di sana. Namun saat itu pria itu datang dan langsung menyerang Nancy. Nancy merasakan jika saat itu adalah hal yang paling menakjubkan. Namun tiba-tiba ada cahaya mobil yang mengenai pria itu dan pria itu pun kemudian langsung berlari. Keesokan paginya mereka kembali, sedangkan Nancy saat itu berharap mereka akan tinggal 1 hari lagi. Setelah menceritakan hal itu, Leo pun langsung mendekati Nancy malam itu. Pertemuan mereka pun berlanjut pada pertemuan kedua. Di sini Leo merasa jika Nancy menikmati pertemuan pertama mereka dan memesannya kembali. Nancy ternyata membuat list semua hal yang perlu mereka lakukan. Hal yang ingin dirasakan Nancy dalam pertemuan ini karena dirinya dengan jujur mengatakan jika untuk membayar Leo cukup mahal dan dirinya tak bisa memesannya lagi.
Namun saat itu Nancy masih gugup, dan anaknya pun menelponnya. Hal itu terjadi 2 kali saat dimana Nancy mulai merasa nyaman. Leo pun berusaha membuat kliennya merasa tenang walaupun dalam perbincangan mereka masih menanyakan tentang keluarga satu sama lain. Beberapa hal terjadi saat itu. Nancy mengalami perasaan yang aneh. Namun tiba-tiba dirinya malah meminta Leo untuk memakai bajunya. Hal ini karena Nancy kembali gugup. Bagi Nancy, tubuh kekar dan berotot milik Leo cocok sebagai tentara. Leo mengatakan jika saudaranya lah yang seorang tentara. Leo menyadari jika Nancy tak pede dan membuatnya kembali merasakan kepercayaan diri. Leo berusaha untuk membuat Nancy merasa tenang dan juga nyaman, di mana Leo mengatakan jika pekerjaan ini beragam, ada yang membayarnya hanya untuk bicara. Ada juga mereka yang kemudian melakukan hubungan dan setelahnya pergi tanpa kata. Leo mengatakan hal yang paling dirinya sukai saat melihat mereka menikmati dan merasa puas. Perbincangan mereka itu pun membuat Leo terpancing dan akhirnya Nancy berhasil melakukan salah satu dari list yang dibuatnya di pertemuan kedua ini. Hal yang tertebak, pertemuan mereka berlanjut pada pertemuan ketiga. Di sini Nancy sudah merasa lebih hidup. Dirinya tak seperti bangkai yang membawa tubuhnya selama 31 tahun. Setelah mengatakan hal itu, Nancy merasa jika mereka harus lebih saling mengenal. Dan Nancy juga mengatakan jika dirinya tahu siapa nama Leo sebenarnya. Mendengar hal ini, Leo sangat marah. Bagaimanapun ini adalah bisnisnya. Leo tak ingin Nancy mengetahui siapa dirinya. Nancy hanya perlu melihatnya sebagai Leo. Di sini Leo juga mengatakan jika Nancy tak bisa membuat ibunya bangga padanya dengan mengatakan pekerjaannya. Karena saat itu Nancy berjanji akan membuat ibu Leo memahami pekerjaannya. Namun hal ini sudah terlihat keterlaluan bagi Leo. Dirinya pun meninggalkan Nancy. Dalam kemarahannya, Leo mengatakan jika ibunya telah melepaskannya sejak dirinya berumur 15 tahun. Itu karena ibunya merasa jijik padanya. Hal itu dilakukan karena dirinya kecewa, karena tak bisa menjadi apa yang diinginkan ibunya. Bagaimanapun Leo tahu jika tak ada yang benar-benar peduli pada hidupnya. Leo kemudian mengatakan akan mengembalikan uang Nancy tepat waktu. Setelah kejadian itu, ternyata ada pertemuan keempat. Dalam pertemuan ini, Nancy khawatir jika Leo tak akan datang. Dirinya menunggu dengan cemas. Sempat pada saat itu ada muridnya yang bekerja di hotel dan masih mengenal dirinya. Nancy sedikit canggung dan mengatakan jika dirinya menunggu temannya dan tak lama Leo datang. Leo memperkenalkan dirinya sebagai penjual mobil yang telah membuat janji. Muridnya terlihat hampir tak percaya. Di pertemuan mereka ini, Nancy mengatakan nama aslinya adalah Susan Robinson, dan dirinya juga berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Leo. Kini dirinya lebih merasa hidup dan juga menyenangkan, berkat apa yang dijalankannya dengan Leo. Nancy hanya ingin berterima kasih, karena seharusnya seperti yang dikatakan Leo, kalau ini seharusnya hanya menjadi pelayanan publik. Nancy akan merekomendasikan Leo dan akan memberikan umpan balik dengan senyum lebar. Kini dirinya bisa merasakan kebebasan. Leo terkejut karena Nancy hanya membayarnya untuk ini. Di sini akhirnya Leo mengatakan jika dirinya telah mengatakan pada saudaranya apa pekerjaannya. Saudaranya mengatakan jika dirinya sudah mengetahuinya, namun tak akan bertanya panjang tentang hal itu. Sedangkan dengan ibunya sendiri, Leo mengatakan jika mereka pernah melakukan hubungan yang salah saat Leo mabuk. Malam itu tetangganya datang dan melihat mereka. Hal itu tak pernah terobati. Ibunya tak pernah memaafkan hal ini dan menganggap jika Leo telah tiada. Ibunya tak pernah menengoknya kembali. Mendengar pengakuan Leo, Nancy kemudian mengatakan pada muridnya jika dirinya memesan hotel di atas untuk dirinya dan juga Leo. Leo bahkan memperkenalkan dirinya dengan pekerjaannya yang sebenarnya dan menawarkan dirinya pada Becky jika menginginkannya. Kini baik Leo ataupun Nancy, mereka melepaskan semua beban. Di akhir segalanya, Nancy bisa merasakan hal yang paling ingin dirasakannya.
dan itu membuatnya sangat bahagia. Pertemuan mereka berakhir di saat itu dan Nancy sendiri bisa menghargai dirinya sendiri sejak saat itu.